Apa sih yang kebayang saat kalian mendengar kata HIV/AIDS? Sebuah penyakit yang menyeramkan, sebuah kutukan, kondisi yang perlu disembunyikan karena sebuah aib. Terus, gimana pandangan kamu terhadap orang dengan HIV/AIDS? Orang-orang yang mau dikucilkan atau dihindari? Kalau iya, mungkin kamu terjebak dalam stigma negatif terkait HIV/AIDS. Sadar atau tidak, stigma negatif ini justru bisa memperburuk penanganan dan pencegahan HIV. Karena berbagai pandangan negatif terhadap isu HIV, orang-orang menjadi lebih enggan, takut, bahkan malu untuk sekedar melakukan konseling tes HIV. Orang yang sudah terkena pun akhirnya jadi sulit mengakses pengobatan karena khawatir akan melakukan buruk dari orang-orang sekitar, terlebih dari orang terdekat, misalnya keluarga. Itu kenapa, supaya kalian tidak terjebak lagi dalam stigma negatif tersebut, kali ini saya akan menjelaskan lebih detail terkait HIV/AIDS, biar gak salah lagi dan gak terjebak lagi dalam stigma negatif tersebut. So, tonton video ini sampai selesai ya. Halo, saya Tanaya Maria Jayanti dari Sebelum 3. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Untuk replikasi virus ini menyasar sel CD4 dalam tubuh manusia yang terdapat pada bagian sel darah putih untuk melawan infeksi virus. So, semakin banyak virus HIV yang bereplikasi dalam tubuh, maka jumlah sel CD4 akan semakin sedikit. Jadi, kalau sel CD4 ini hancur, maka sistem kekebalan tubuh pun akan semakin menurun dan tubuh jadi lebih rentan terserang berbagai penyakit. Proses ini umumnya nggak terjadi secara drastis, sehingga kalau terdeteksi sejak dini, masih bisa dikendalikan dan dihambat dengan pengobatan yang tepat. Nah, mungkin sebagian orang menganggap bahwa HIV dan AIDS itu sama, tapi sebenarnya HIV dan AIDS itu berbeda loh. AIDS adalah infeksi akhir dari virus HIV yang terjadi kalau virus HIV tidak segera ditangani. Kalau udah sampai kena AIDS, tubuh jadi nggak mampu lagi untuk melawan virus HIV. Kalau sampai udah kena AIDS, tubuh jadi nggak mampu lagi untuk melawan infeksi yang ujung-ujungnya bisa berakibat fatal. Makanya untuk mencegah HIV serta untuk mencegah perkembangan HIV menjadi AIDS, kita semua tanpa terkecuali perlu mengenal lebih lanjut mengenai penyakit yang satu ini. Mulai dari gimana aja gejalanya, gimana penularannya, dan pengobatannya. Oke, next selanjutnya saya akan bahas adalah gejalanya. Kebanyakan orang dengan HIV gak sadar tuh kalau dia sedang mengalami gejala HIV. Soalnya gejala awalnya tuh kayak ringan banget, bahkan bisa gak terasa sama sekali. Kalaupun ada gejala, biasanya muncul di awal infeksi, yaitu pada masa serokonversi yang terjadi antara 2-6 minggu pertama setelah terpapar HIV. Gejala yang mungkin timbul biasanya mirip dengan gejala flu, makanya sering disebut juga sebagai flu-like syndrome, yakni gejala yang ditandai dengan demam, lemas, dan kelelahan, sama nyeri pada otot dan area kelenjar getah bening. Gejala ini bisa berlangsung selama 1-2 minggu sebagai tanda perlawanan daya tahan tubuh terhadap infeksi HIV. Terus kalau dibiarin aja, infeksi HIV bisa kembang ke tahap laten nggak sih? Jawabannya bisa, karena HIV bisa berkembang ke tahap laten yang bisa berlangsung sehingga bertahun-tahun. Pada fase ini, orang dengan HIV bisa hidup tanpa gejala sampai sekitar 5 hingga 10 tahun. Jadi ya selama masa-masa itu, tubuh kayak ngerasa sehat-sehat aja, padahal meski tanpa gejala, replikasi virus akan terus berjalan dan sistem kekebalan tubuh pun akan semakin runtuh. Nah, di akhir fase ini, jika HIV tidak juga ditangani dengan pengobatan, maka selanjutnya status HIV bisa berlanjut ke tahap yang lebih berat dan tentunya dapat ditandai dengan munculnya gejala-gejala yang lebih berat dan mengganggu kesehatan. Soalnya di tahap ini, sel CD4 sudah sangat rendah. Jadi, sistem daya tahan tubuh pun gak mampu lagi tuh untuk melindungi diri dari berbagai penyebab infeksi di sekitar. Gejala yang muncul bisa berbeda-beda, tergantung infeksi apa yang menyertai. Mulai dari batuk pilek yang tak kunjung sembuh, diare sampai berminggu-minggu, penurunan berat badan secara drastis, munculnya ruam-ruam di kulit, sariawan yang tak kunjung sembuh,
membangkangkan kelenjar getah bening, dan tubuh pun semakin lama akan semakin melemah. Jika tetap tidak ditangani, kondisi ini akan terus berkembang dan membuat tubuh semakin tak berdaya. Kondisi inilah yang kita kenal sebagai AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya, kedengarannya berat banget ya. Itulah kenapa kondisi ini perlu kita sikapi dengan tepat, bukan dengan stigmatisasi. Makanya kita perlu langkah-langkah pencegahan yang benar, upaya deteksi dini, serta pengobatan yang sesuai jika memang telah terdeteksi HIV positif. Nah, buat pencegahannya kita perlu tahu dulu nih gimana sih penularannya. Dasarnya penularan HIV bisa terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seorang yang telah terinfeksi HIV masuk ke dalam tubuh. Penularan ini bisa terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina ataupun anus, atau bisa juga melalui seks oral. Terlebih jika ada luka terbuka di bagian mulut. Selain itu, penularan juga bisa terjadi melalui menggunakan jarum suntik yang nggak steril. Misalnya saat buat tato yang nggak diperhatikan kesterilannya, atau menggunakan narkoba suntik yang saling bertukar pakai jarum. Nah, satu lagi nih, virus HIV juga bisa menular dari ibu hamil yang positif HIV dan belum menjalani pengobatan kepada bayinya, baik dari dalam kandungan ataupun proses melahirkan, atau melalui air susu ibu sertaan proses menyusui. So, udah tahu kan apa aja cara penularannya? Mulai ada bayangan dong cara mencegah infeksi HIV ini? Tenang, supaya lebih jelas saya akan lanjut jelasin langkah pencegahannya. Nah, udah pada tahu dong gimana sih cara penularan HIV? Tentu kalian juga sudah mulai bayangan nih gimana sih cara mencegah HIV? Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang gimana sih cara mencegah HIV. Yang pertama, hindari berhubungan intim dengan berkontak-kontak pasangan. Lebih baik kalian setia dengan satu pasangan saja. Terus untuk mencegah penularan virus HIV, sebaiknya gunakan kondom saat berhubungan intim dengan pasangan. Terlebih kalau status HIV pasangan kamu belum diketahui, atau kalau kamu memiliki pasangan yang merupakan seorang ODA. Next, kamu dianjurkan untuk menjalani pola hidup sehat dan menghindari perilaku psiko seperti menggunakan narkoba suntik, memperhatikan sanitasi fasilitas pelayanan dengan menggunakan jarum suntik. Dan ada satu lagi nih yang lebih penting, yaitu jalani konseling dan tes HIV. Apalagi kalau kamu sebelumnya punya riwayat perilaku berisiko terhadap penularan HIV. By the way, konseling dan tes HIV ini bermanfaat untuk mengedukasi kalian tentang HIV/AIDS sambil menilai apakah dirimu berisiko terhadap HIV atau tidak. Selanjutnya, untuk memastikannya, kalian bisa menjalani testing yang akan membantu kalian untuk mendeteksi apakah benar terinfeksi HIV atau tidak. Kalau terdeteksi negatif, setengahnya kamu jadi bisa berperilaku lebih aman terhadap kedepannya. Kalaupun positif, kamu bisa segera ditangani sehingga terhindar dari AIDS dan berbagai komplikasi bahaya lainnya. Makanya sekali lagi saya tekankan, since now you stop stigma negative about HIV/AIDS. Soalnya lagi-lagi stigma negatif lah yang membuat diri seorang menjadi down dan malu dan enggan memeriksakan dirinya, padahal hal ini penting loh. Selain itu, kebanyakan orang juga merasanya gak perlu melakukan tes ini karena gak ngerasa ngalamin gejala apa-apa atau gak pernah melakukan perilaku beresiko seperti yang saya jelaskan tadi. Jika hasil tes HIV kamu positif, tenang. Tapi perlu kamu ketahui kalau HIV itu bukan akhir dari segalanya loh. Meski kini memang belum ada obat yang bisa benar-benar menyembuhkan HIV dan AIDS, namun ada obat yang dapat menghambat replikasi virus dalam tubuh, yaitu obat antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan cara menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk bereplikasi dan mencegahnya menghancurkan sel CD4. Yang sudah saya jelaskan tadi, berperan untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Selama mengkonsumsi obat ARV ini, dokter akan tetap memonitor jumlah virus CD4 untuk menilai respon tubuh pasien. So, in the end of video, kalian udah tahu dong apa sih HIV/AIDS itu, terus gimana cara penularan, dan gimana cara pencegahannya, serta pengobatannya. Namun, kalian berwaspadai dengan virus ini karena virus ini termasuk salah satu virus yang mematikan, karena sampai saat ini belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan HIV ini. Saya kira cukup tentang namanya HIV/AIDS ini, dan semoga video ini bisa menambah knowledge kalian tentang HIV/AIDS. Saya Tanaya
Madia Wijayanti pamit undur diri. Tetap stay safe and stay healthy. Bye-bye.